Tadi kan Pak Awi sendiri bilang kalau semua propolis itu memang pada dasarnya bagus. Ya. Nah, sementara propolis yang Bapak produksi sendiri itu adalah RBP. Ya. Nah, bisa dijelaskan Pak, apa aja keunggulan dari RBP propolis dibandingkan dengan propolis-propolis lainnya? Ya, jadi begini, propolis RBP yang kami pasarkan atau Real Brazilian Propolis ini itu terbuat dari Brazil asli, ya. Dan klaim Brazil asli ini semua kan bisa klaim ya. Tapi kami punya uji artefisilinci. Ini adalah di dunia internasional itu orang sudah paham bahwa membuktikan propolis asli Brazil atau tidak itu harus disertai dengan uji artefisilinci. Dan di Indonesia baru produk kami yang satu-satunya yang ada uji artefisilinci ini. Nah, ini kami bekerja sama dengan Universitas Brawijaya tahun 2014 kami lakukan uji dan ini terbukti propolis kami ada artefisilinci. Artefisilinci itu apa? Itu satu jenis asam fenolik itu yang hanya ditemukan di propolis Brazil dan tidak ada propolis manapun di muka bumi itu mengandung artefisilinci. Ini berasal dari tanaman Baccharis dracuncufolia yang dimakan oleh lebah ini. Lebah Afrikanes yang produksi propolis ini. Nah, jadi ini sangat khas. Kalau dia ngandung artefisilinci, itu ini dari Brazil. Kalau tidak ngandung, mau klaim seperti apapun, bukan Brazil. Pasti bukan Brazil, ya. Nah, kedua, ada faktor teknologi. Jadi, Brazil ini punya teknologi yang sudah sangat advance, ya. Sangat maju sekali. Jadi dia produksi propolisnya sudah pakai teknologi ekstraksi lyophilis. Apa itu, teknologi beku kering yang dibekukan pada suhu minus 60 derajat Celcius. Jadi justru berbeda dengan yang lain. Yang lain justru malah dipanasin. Dipanasin seminggu sampai sebulan dulu, sampai lilinnya semua bisa cair. Nah, baru ke tingkat yang lebih lanjut. Tapi yang Brazil ini tidak, dia pakai dibekukan. Nah, jadi ini teknologinya sudah sangat advance sekali. Jadi kalau perbedaan antara dipanasin sama dibekukan itu, perbedaannya ada di lilin itu? Jadi perbedaannya kalau dipanaskan itu bahan yang bagus itu sebagian rusak. Makanya kita sebagian propolis itu sebenarnya propolisnya bagus, tapi karena dipanaskan jadi rusak. Cara pengolahannya gitu ya. Jadi kalau dia bukan teknologi lyophilis, mungkin sebagian bahannya udah rusak itu. Nah, ketiga adalah teknologi nano yang diterapkan. Jadi pakai mesin homogenizer ya, namanya mesinnya homogenizer. Nah, itu memecah partikel hingga ukuran nano. Ukuran kecil ya. Ukuran sangat kecil. Itu sangat signifikan sekali. Jadi partikel yang propolis lain yang belum nano, misalnya 1 mikro, dia ukurannya 1 mikro. Nah, kita punya 100 nano. Jadi perbedaannya kan 10 kali. Nah, ini luas permukaannya itu menjadi 1000 kali. Karena 10 pangkat 3. 1000 kali. Artinya apa? Artinya kalau Anda minum propolis yang ukurannya partikelnya 1 mikro, beda dengan yang punya kami di bawah 100 nano, itu efeknya itu 1000 kalinya. 1000 kalinya. Ya, lebih apalagi meresap. kalau sampai rata-rata 10 nano, itu berarti perbedaannya 100 kali, luas permukaannya akan 1 juta kali. Jadi partikelnya itu yang keserap, itu yang nano itu bisa sampai 1000 sampai 1 juta kali, dibanding dengan yang 1 mikro yang kita minum. Ya, di sini kita lihat ya, ini propolis yang sudah nano, bening, tembus cahaya. Ya, yang belum nano, ini tidak tembus cahaya. Ini artinya apa? Partikelnya kasar, besar, sehingga menghalangi cahaya lewat. Ya, kalau ini halus, itu cahaya saja bisa tembus. Partikelnya sangat halus, jadi cahaya bisa tembus. Nah, kalau yang ini, yang belum nano ini, itu kalau dibiarkan beberapa hari itu ngendap, ada endapan di bawah, karena pengaruh grafikasi kan partikelnya jatuh ya. Kalau yang nano, dia tidak ada partikel yang jatuh, lewat beberapa hari pun tetap begini. Ya, bisa kelihatan bening gitu ya. Ya. Jadi kita semua udah tahu ya, apa namanya,
kalau RBP propolis itu Ya. memiliki keunggulan dari propolis yang lain gitu. Nah, Pak, tadi Bapak kan membahas masalah lilin itu sendiri, Pak. Nah, ini kan Bapak tadi udah ngasih lihat contoh ke saya nih, Pak. Nah, ini bisa dijelasin nggak, Pak? Ini kenapa bisa terjadi proses seperti ini? Oke, ya begini ya. Jadi kalau propolis awalnya kita dapat dari sarang lebah itu akan seperti lilin ya. Jadi ini lunak nih. Nah, ini lunak ya. Ini kalau dipencet nih Ya. kayak dodol nih. Kayak dodol ya. Memang dia sifatnya lem ya. Nah, tapi setelah diolah itu akan kepisah sebagian jadi lilin. Itu lilinnya itu 30 sampai 50% sendiri. Nah, artinya kalau tidak diolah dengan baik mungkin kita makan itu 30% lilin. Nah, Iya. lilin ini kenapa? Lilin itu kerau berbahaya sih tidak, tapi dia kalau kerau rutin konsumsi bertahun-tahun dan dosis yang cukup tinggi, itu dia bisa menutupin saluran pencernaan, ya, iya. bisa nutupin ginjal. Kalau terus-menerus konsumsi dalam jangka panjang ya. Nah, jadi lilin ini harusnya dibuang dulu. Nah, ini lilin ini yang sudah dipisahkan dari propolis. Jadi kalau kita olah, diekstraksi, itu terjadi proses pemisahan lilin. Nah, kalau lilin sudah dipisahkan, itu propolisnya akan mengeras seperti ini. Nggak Ini keras sekali, tadi itu ya. Tidak seperti dodol itu. Ini propolis ini. Ini yang sudah keras. dipisahkan. Ini yang lilinnya sudah tidak ada. Nah, sama dengan yang ini ya. Nah, kalau yang Brazil ini mereka olah jadi tepung. Tepung ini sangat halus sekali. Tapi kalau ini terbuka itu 2 hari, 3 hari dia sudah beku seperti ini. Nah, ini beku. Yes. Ini keras ya. Iya. Ini yang sudah kita nganu lilin itu mengeras seperti ini. Nah, lalu diolah jadi cairan supaya diminumnya gampang. Bisa diminum gampang. Ya. Nah, berarti RBP itu sudah melalui proses ini semua ya? Sudah melalui proses ini semua. Oke. Nah, jadi sahabat sehat sekarang udah tahu dong kalau mau mengkonsumsi propolis apa yang harus kalian pilih. Nah, sekarang yang saya mau tanya nih Pak, RBP propolis ini aman dikonsumsi usia berapa sampai usia, ada batasan usia nggak gitu maksudnya? Jadi sebenarnya begini ya, kalau secara regulasi mengatur propolis ini boleh minum umur 2 tahun ke atas ya, secara regulasi. Tapi kan secara pengalaman pemakaian menunjukkan bahwa bayi-bayi yang baru lahir dikasih propolis sekeikis tiap hari itu tumbuhnya jauh lebih sehat dibanding bayi-bayi yang tidak mengkonsumsi propolis. Atau ibunya yang nyusui minum propolis, ibunya sehat, anaknya sehat. Oh, dapat dari sari-sari ASI-nya itu. Ya, itu dari pengalaman. Kadang-kadang kalau orang sudah sangat yakin dengan propolis itu dikasih sarankan, oh tidak usah kalau masih di bawah 2 tahun tidak usah dikasih. Tapi ibunya karena saking fanatiknya sama propolis, mereka tetap kasih ke anaknya ya. Dan itu menunjukkan anaknya sangat sehat. Sangat sehat ya. Ya. Dan aman untuk dikonsumsi untuk jangka panjang. Aman. Propolis ini sudah diuji toksisitas ya. Jadi propolis ini sudah diuji toksisitas. Jadi yang RBP ini sudah ada uji tingkat racunnya. Nah, ini 18 gram per kilogram berat badan. Artinya berapa? Lebih kurang kalau minum 1 liter baru dianggap berbahaya. Nah, kita kan tidak mungkin minum 1 liter. Paling berapa mili aja. Ya tetesan dan jatuhnya jadi mili ya. Itu paling 1-2 mili itu kita minum ya. Jadi sangat jauh sekali. Aman jangka panjang. Dan sudah seorang peneliti di UGM, Ibu Mulyati itu juga sudah melakukan pengujian juga sama bahwa propolis ini sangat-sangat aman diminum ya, jangka panjang. Setiap hari kalau normalnya untuk kesehatan itu kita minum 2 kali saja. 2 kali. Jadi per 10 kilogram berat badan 1 tetes. Jadi kalau ibu 60 kilo ya 6 tetes.
Oke. Nah, sehari 2 kali cukup Sehari 2 kali, pagi dan malam. Ya, tapi kalau merasa badan lebih lelah, kita naikkan dosisnya sampai 2 kali, tidak apa-apa. Frekuensinya sampai 3 kali, 4 kali minum sehari. Menaikkan 2 kali itu ngelihat dari apa, Pak? Misalnya kayak saya nih, saya berat misalnya 60 gitu misalnya ya. Berarti kan pagi 6 tetes, malam 6 tetes. Nah, kalau lagi merasa kurang fit, berarti boleh 12 tetes. 12 tetes pagi, 12 tetes malam. Bahkan karena siang hari banyak aktivitas, di kamar siang harinya kamar 2 kali pun tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya? Ya, jadi 2 kali sampai 5 kali itu biasa itu. Minum propolis dengan dosis 2 kali lipat ya. Bahkan kalau sakitnya berat, sakit berat itu seperti stroke, jantung ya, itu untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya, itu minumnya sampai 3 kali dosis. 3 kali dosis. Ya, jadi kalau berat badannya 10 kilo, 1 tetes. Kalau berat badannya 10 kilo, ini minum kalau 10 kilo, jadi 3 tetes. Iya, 3 kalinya. Bahkan frekuensinya boleh 3 kali sampai 5 kali. 3 kali. Itu hanya untuk menjaga daya tahan tubuh orang stroke atau menyembuhkan orang stroke? Apa kalau untuk menyembuhkan ada dosis yang lebih tinggi lagi? Itu cukup ya, ya. Menyembuhkan dalam arti membantu dia bisa beraktivitas kembali ya. Orang stroke kan masalah terbesarnya kan nggak bisa beraktivitas, nggak bisa bergerak, nggak bisa gerak. Itu kalau dia minum propolis rutin ya 3 sampai 5 kali dengan dosis 3 kali yang dianjurkan per 10 kilo 1 tetes. Ini dia minum 3 tetes. Jadi kalau 70 kilo ya 21 tetes sekali minum. 3 kali sampai 5 kali sehari. Itu rutin minum ya. Itu sebulan itu nanti bisa kelihatan perubahannya. Gerakannya semuanya meningkat. Dan itu berlaku, ukuran-ukuran tadi itu berlaku juga untuk penyakit lainnya seperti orang kanker. Iya. Itu berlaku untuk ukuran kilogramnya sama. Iya, nah, tadi saya sebelum ini saya sempat ngobrol sama Pak Awi. Ini untuk orang yang terkena serangan jantung, ya kan. Nah, biasanya kan kalau sama dokter kita suka dikasih obat yang ditaruh di bawah lidah, kan biar untuk lancar pernafasan. Tadi Bapak Awi bilang untuk penggantinya, bukan penggantinya, justru malah lebih bagus daripada kita pakai kimia, itu kita tetesin propolis di bawah lidah. Begitu orang lagi kena serangan jantung, itu efek ya. Jadi kalau saya pengalaman sendiri pernah ngalamin serangan jantung sebelum saya rutin minum propolis. Oh, Bapak sendiri? Ya. Dulu juga saya sampai disuruh pasang ring 2. Tapi saya memutuskan saya mau coba propolis. Karena saya sudah dengar orang-orang yang tidak jadi pasang ring. Karena pakai propolis. Pakai propolis yang saya jual kan. Saya coba. Dan betul, sampai hari ini sudah 7 tahun ya. Saya disuruh pasang ring, tapi saya nggak pasang ya. Alhamdulillah, dibuktikan bahwa propolis itu meringankan ya orang yang kena serangan jantung, jantung koroner ya, koroner. Jantungnya tersumbat. Itu biasanya itu kalau dari pengalaman saya itu 1 minggu saja sudah ada perubahan. Jadi yang tadinya sesak, susah tidur, jalannya nggak bisa jauh, paling 10 langkah udah capek. Dia bisa jalan sampai 100 lebih meter itu. Itu dalam waktu 1 minggu, tidak usah terlalu lama. Itu sudah bisa terbukti. Itu bahkan untuk orang yang sudah divonis harus pasang ring. Ya. Nah, sahabat sehat, ini tuh real testimoni justru dari master propolisnya sendiri gitu ya kan. Malah justru merasakan kehebatan dari propolis ini sendiri. Oke, kalau gitu kita udah ngebahas semua mengenai luar dalam semua masalah propolis ya, dan akhirnya kita bisa menentukan di sini bahwa ini ada RBP propolis yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Awi ya, karena ini memang juga produksi dari Bapak Awi sendiri, bahkan beliau pun juga sudah pernah merasakan sendiri khasiatnya karena pernah terkena serangan jantung dan sudah divonis harus pakai 2 ring. Nah, jadi propolis ini, terutama RBP propolis ini memang banyak sekali khasiatnya, dan seperti yang Bapak Awi tadi juga bilang, kalau semua propolis itu pada dasarnya bagus, cuman perbedaannya ada di pengolahannya ya Pak ya, teknologinya yang seperti tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Awi. Nah, apalagi nih sahabat sehat, sekarang kan kita lagi hidup di zaman yang banyak banget virus. Jadi
gak ada salahnya kita harus siap dengan produk ini supaya kita sehat. Jadi jangan tunggu sakit, ya kan? Langsung aja kita mencegahnya. Oke, Pak Awi, makasih banyak. Ini boleh saya coba ya? Oke, boleh saya coba, biar Mbak Nova harus coba ya, karena ketika masuk ke usia 40 itu orang pada tingkat perkokaan ini lifestyle-nya itu sangat berbahaya, risiko serangan jantung. Dan kalau kita tidak rutin pergi cek lab, bahkan kita tidak tahu bahwa jantung kita sudah tersumbat. Iya, kondisinya gimana atau gimana bisa kan? Sangat mendadak. Kita merasa sehat-sehat seperti dulu seorang artis siapa ya yang main bola tiba-tiba meninggal. Oh iya, Aji Masai. Terus kemarin belum lama suaminya jadi, itu kan. Kadang orang berpikir olahraga itu pasti menyehatkan, tapi itu tidak berhubungan dengan jantung. Iya, karena dia nggak tahu kondisi jantungnya seperti apa gitu kan. Jadi ketika dia melakukan olahraga yang terlalu berat, itu bisa darahnya sangat kekurangan oksigen. Tiba-tiba saja serangan jantung terjadi dan dia ampal langsung. Nah, berarti kalau tadi kan Pak Awi cerita, Pak Awi itu sudah terkena ya? Sudah terkena. Saya sudah divonis harus pasang ring. Sudah terkena serangan jantung. Nah, berarti ini akan lebih bagus lagi justru untuk pencegahan. Pencegahan. Sebaiknya sebelum ada gejala kena serangan jantung, kita memproteksi diri kan. Oke. Dengan rutin. Gitu. Jadi kalau minum rutin, insya Allah bisa mengurangi risiko seperti itu. Risiko seperti itu. Ya. Oke, sahabat sehat. Nah, ini pasti sekarang sahabat sehat juga udah sama kayak saya. Sekarang udah tahu banget, paham banget kalau kita mau mengkonsumsi propolis harus pilih yang mana pasti sekarang udah tahu. Yang jelas harus pilih yang bening ya. Dan jangan yang keruh. Juga warnanya harus hijau seperti olive oil. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Nanti kita ketemu di obrolan berikutnya. Kita akan membahas siapa-siapa aja pasien-pasiennya Pak Awi yang sudah merasakan kesembuhan dari RBP Propolis. Oke, terima kasih. Terima kasih juga Pak Awi. Terima kasih.